Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Berjumpa kembali dalam pendidikan calon guru penggerak angkatan 9, tugas 1.3A6, demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak, bersama saya dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan fasilitator, yaitu Ibu Endang Sulistiawati MPD, dan pengajar praktik Bapak Agung Febrianto SPDGR. Saya sendiri calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Iswadi SPDSD. Setelah, saya akan memulainya dari paradigma inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif atau IA merupakan pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis pada kekuatan. IA menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah, mencari bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan untuk dimunculkan sebagai strategi dalam mewujudkan ke arah yang lebih baik lagi. Nah, setelah mengidentifikasi IA, maka selanjutnya untuk mewujudkan visi ini digunakan tahapan bagja, yaitu buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Adapun visi guru penggerak yang saya harapkan adalah mewujudkan peserta didik yang religius, berkarakter, dan bahagia. Komponen-komponen visi yang akan saya terapkan adalah religius, yakni menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berkarakter, yakni menanamkan nilai-nilai profil Pancasila pada dimensi kreatif dan bernalar kritis. Dan bahagia, yakni menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid melalui pembelajaran aktif dan menyenangkan. Prakarsa dan inovasi perubahan. Visi saya adalah menitik beratkan pada penanaman nilai-nilai profil pelajar Pancasila dengan dimensi berkarakter dan bahagia, dengan menekankan pada upaya penanaman dan penerapan karakter 5S, senyum, sapa, salam, sopan dan santun, dan pembelajaran yang menyenangkan di SD Negeri 3 5 Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Nah, berikut ini adalah tahapan bagja berdasarkan prakarsa perubahan diri. Yang pertama, B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaan yang muncul adalah, bagaimanakah menanamkan karakter 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun dalam diri murid? Kedua, apa yang harus dilakukan agar peserta didik menerapkan 5S dalam kehidupan di sekolah, di rumah, dan di masyarakat? Yang ketiga, bagaimana menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan? Adapun tindakan yang dilakukan adalah, yang pertama, melakukan pengamatan dan observasi tentang karakter 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun yang sudah terlihat dalam kehidupan di sekolah. Kedua, mengidentifikasi usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan penerapan 5S di sekolah. Ketiga, berkolaborasi dengan kepala sekolah dan warga sekolah serta orang tua dalam usaha memaksimalkan penerapan 5S di sekolah. Yang keempat, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan kolaborasi ice breaking dan game yang asik dan relevan. Tahapan yang kedua adalah ambil pelajaran.
Pertanyaan yang muncul: 1. Apa sajakah faktor-faktor yang bisa mendukung pada terwujudnya 5S? Siapa saja yang terlibat dalam mewujudkan 5S? 3. Apakah peran masing-masing pemangku dalam mewujudkan 5S? 4. Apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan? Tindakan yang dapat dilakukan adalah: yang pertama, hal-hal yang perlu dilakukan atau diperhatikan adalah kesadaran motivasi guru untuk menjadikan tauladan dalam penerapan 5S di sekolah, pemahaman murid-murid tentang arti dan makna 5S yang harus mereka pahami, pembiasaan sikap dan perbuatan murid yang mencerminkan 5S. Yang kedua, pemangku kebijakan yang terlibat dalam perannya adalah kepala sekolah. Perannya membuat kebijakan dan program yang mendukung. Guru menjadi tauladan, menjalankan program, dan membimbing murid untuk dapat menerapkan 5S. Adapun orang tua memiliki peran sebagai pemantau dan pembimbing penerapan 5S di rumah. 3. Hal-hal yang perlu dikembangkan dalam menciptakan pembelajaran asik dan menyenangkan adalah: pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah dan teman sejawat dalam diskusi dan komunikasi untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian, mengembangkan student center atau pembelajaran yang terpusat pada peserta didik. Kemudian, menyertakan ice breaking dan game yang relevan. Artinya mengkolaborasikan ice breaking dan game ke dalam pembelajaran sehingga peserta didik menjadi tertarik dan menyenangkan. Tahapan selanjutnya adalah gali mimpi. Pertanyaan yang muncul adalah: apakah target utama dari unsur 5S yang ingin dicapai? 2. Apa yang harus saya lakukan agar murid-murid memahami dan menerapkan 5S di lingkungan sekolah? 3. Bagaimana cara mengembangkan pembelajaran yang terpusat pada peserta didik? 4. Bagaimana strategi yang dapat membuat murid-murid senang dan tertarik dalam pembelajaran? Dan tindakan yang dilakukan adalah: 1. Menentukan target utama yang ingin dicapai, yakni memberikan senyum termanis kepada tamu, guru, kepala sekolah, teman, handai taulan. Bertegur sapa, mengucapkan salam, sopan dalam bersikap, dan santun dalam berbahasa. Yang kedua, memotivasi diri dan teman sejawat untuk menjadi tauladan dalam 5S. Yang tiga, mengembangkan model pembelajaran aktif yang mengajak siswa untuk berproses, saling berkomunikasi, berinteraksi, dan melakukan refleksi. 4. Memasukkan ice breaking dan game yang relevan dalam pembelajaran yang disajikan. Tahapan selanjutnya adalah jabarkan rencana. Pertanyaan: 1. Apa saja program yang akan dibuat dan dilaksanakan untuk mengembangkan penanaman dan penerapan nilai-nilai 5S dan pembelajaran aktif menyenangkan? 2. Inovasi apa yang dibuat dalam pengembangan nilai-nilai 5S dan pengembangan pembelajaran aktif dan menyenangkan? 3. Bagaimana mengukur keberhasilan program? 4. Apa yang akan dilakukan setelah mendapatkan data dan informasi program? Tindakan yang dilakukan: 1. Memberikan penjelasan dan pengertian tentang 5S kepada murid. 2. Mengkampanyekan gerakan 5S. 3. Berkoordinasi dengan kepala sekolah dan teman sejawat untuk merancang dan menciptakan pembelajaran aktif dan menyenangkan melalui diskusi dan KKG sekolah. 4.
Inovasi yang diciptakan adalah penerapan nilai-nilai 5S sebagai ciri khas sekolah dan mengkolaborasikan ice breaking dan game yang relevan ke dalam pembelajaran. 5. Adapun indikator keberhasilan adalah seluruh warga sekolah senantiasa menerapkan 5S di sekolah dan meningkatnya pembelajaran aktif dan menyenangkan di sekolah. Yang keenam, langkah akhir adalah melakukan refleksi dan tindak lanjut. Langkah terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaan, siapa saja yang terlibat? Kapan program 5S dan pembelajaran menyenangkan ini dimulai? Apa saja nilai-nilai 5S yang akan ditanamkan? Kegiatan apa yang menjadi inti dari pembelajaran menyenangkan? Apa yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut dan kontinuitas program? Dan tindakan yang dilakukan adalah berkolaborasi antara kepala sekolah, guru, warga sekolah, dan orang tua murid, melaksanakan program dan strategi pembelajaran yang telah disusun secara konsisten dan berkelanjutan, mensosialisasikan gerakan 5S pada lingkungan fisik kayak teks di ruang kelas, koridor sekolah, ruang UKS, kantin perpustakaan, saung baca, gerbang sekolah, dan lain-lain. Kemudian melakukan pembiasaan sikap dan perilaku murid, yakni selalu tersenyum dan menyapa warga sekolah dan tamu yang berkunjung, menjaga adab terhadap guru, santun dalam berbicara. Kemudian mengkolaborasikan ice breaking dan game yang relevan ke dalam pembelajaran. Yang terakhir, melakukan evaluasi dan refleksi atas keberhasilan, kekurangan untuk dilakukan perubahan. Nah, demikianlah penyajian visi guru penggerak yang dapat saya jabarkan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.